Tuh, meski sakit datang lo dia ke Polda, keren banget ya Doktif ya. Biar gimana pun Richard Lee teman sejawat saya. Oke. Dia menggunakan infus, dia mengatakan dia tumbang, dia sakit. Padahal kita tahu selama ini kalau dia dugem bisa sampai pagi. Wow. Halo guys, kembali di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus yaitu Doktif ya, dimana diduga itu gimmick teman-teman untuk ngeledek Dr. Richard guys ya. Yuk, mari kita bahas perkara Doktif dengan Dr. Richard lagi, karena kita udah ngikutin banyak kasus ya, terutama kita udah ngikutin kasusnya Doktif sama Dr. Richard ini terus. Yuk kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa? Gue suka permati drama Indonesia gak pernah habis dan bakal kita kupas di channel ini. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Ini dia video yang beredar. Kemarin Dr. Richard sakit saat diperiksa polisi. Sekarang gantian Doktif yang sakit sampai pakai kursi roda dan infus untuk penuhi panggilan sebagai tersangka di Polres Jakarta. Kita lihat guys videonya. Oh iya, ini Doktif. Wow, sampai pakai kursi roda ya. Waduh. Tetap senyum lagi ya. Sakit ya dia nih guys, sakit beneran loh. Tuh, meski sakit datang loh dia ke Polda, keren banget ya Doktif ya. Setawa diwawancara ya, turun dari mobil. Air infusnya pun sampai kuning. Kalau netizen curiga, kayaknya Doktif ngeledek Richard Lee deh. Nanti kita bahas. Kayaknya infus vitamin gak sih? Kayaknya ngeledek DRL deh. Bener-bener Doktif nih keren Doktif. Ini kan kecurigaan netizen. Kenapa netizen curiga kayak gini? Ya, kita bisa lihat. Soalnya Dr. Richard sendiri itu unggah foto tangannya terinfus. Pemeriksaan Richard Lee kembali tertunda. Kita lihat fotonya. Nah ini, tumbang untuk kesekian kalinya. Ya, dia lagi diinfus karena Dr. Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen di Polda Metro Jaya pada Senin 19 Januari 2026. Namun, Richard melalui unggahan Instagram mengabarkan dirinya tengah sakit dan menunjukkan kondisi berbaring di rumah perawatan dengan infus terpasang di tangan. Sebelumnya, Richard telah menjalani pemeriksaan pada tanggal 7 Januari lalu di Treskrimsus Polda Metro Jaya selama 9 jam dengan total 73 pertanyaan, tetapi pemeriksaan ditunda karena alasan kesehatan. Ini seakan-akan kayak ngeledek gak sih teman-teman? Kayak yang dimana ini Doktif aja dateng loh meskipun diinfus ya. Kok Dr. Richard Lee nggak datang gitu kan? Nah, kita nggak boleh berpikir positif. Kita nggak boleh berpikir negatif. Kita lihat dulu klarifikasi Doktif. Ngaku stres hingga drop. Doktif biar gimana pun Richard Lee teman sejawat saya. Oke. Ya semalam itu sampai jam 2. Jadi Doktif juga kecapean banget dan memang kan stres banget gitu. Stresnya bukan karena kasusnya Doktif ya sebenarnya. Stresnya karena memikirkan teman sejawatnya Doktif ya. Jadi ya bagaimanapun juga kan seorang daerah itu kan teman sejawat. Dia dihadapkan dengan ancaman 12 tahun. Itu kan ancaman bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi Dokter juga memikirkan kok gimana ya perasaannya Dokter ini kok bisa membuat orang bisa jadi masuk penjara gitu kan. Jadi itu tertekan sekali batinnya. Jadi sindiran gitu. Aku curiganya sih seperti itu, soalnya ada jejak digital Doktif yang ini nih. Dia mengupload story tentang dia yang menggunakan infus. Ya, dia menggunakan infus, dia mengatakan dia tumbang, dia sakit. Padahal kita tahu selama ini kalau dia dugem bisa sampai pagi. Wow. Dan perlindungan konsumen yang kalian ketahui yang Doktif laporkan adalah DNA salmon, white tomato dan stem cell.
ya yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan seharusnya hari ini adalah panggilan untuk melengkapi pemeriksaan yang kedua. Tetapi sesuai persis dengan prediksi Doktif, semalam dia mengupload story tentang dia yang menggunakan infus. Sesuai prediksi. Ya, dia menggunakan infus, dia mengatakan dia tumbang, dia sakit. Padahal kita tahu selama ini kalau dia dugem bisa sampai pagi, itu nggak ada kata sakit. Dan baru kali ini dalam sejarah dunia medsos atau akun yang dimiliki oleh saudara DRL, baru kali ini dia memposting kondisi dia yang sakit. Ini adalah salah satu bukti bahwa dia sebenarnya penakut. Yang kedua, dia itu kan menjual stem cell. Stem cell itu kan bisa menjaga stamina kita. Itu adalah salah satu bukti bahwa stem cell yang dia jual di klinik itu adalah palsu. Ya, mini stem cell yang dia jual adalah dia palsu. Buktinya apa? Dia sendiri penyakitan. Wow. Tapi Doktif katakan ya, Doktif ingatkan ini kepada saudara DRL. Kamu ingat perlakuan kamu terhadap Kartika Putri pada saat beliau terkena sakit, apa yang kamu katakan? Pada saat itu kamu katakan Kartika Putri terkena azab. Lihat ya. Itu dia jejak digital dari Doktif ya, yang menyinggung pura-pura nih ya. Berdasarkan keyakinan aku nih kan, pura-pura gitu. Sampai disinggung obatnya nggak manjur. Nah, kita lihat netizen nih ya. Selama ini tuh aku nggak pernah lihat Dokter Richard Lee itu sakit, gitu, nggak ada kabar dia sakit. Ternyata Dokter Richard Lee itu bisa sakit ya karena surat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus DNA Lele. Dia tuh sakit, beneran sakit. Masa karena kasus kayak gini? Enggak lah ya. Kita lihat lagi. Doktif kali ini aku nggak ngerti lagi. Ya baru ini panggilan polisi yang bikin aku ketawa ya ini Doktif ya. Ini kayaknya Doktif ngecengin deh. Doktif kok ngecengin ya Doktif? Tak tahu lah ya. Iya kan, curiga kan. Oh ya, kita lihat deh Dokter Richard Lee. Aku penasaran deh. Di sini sih Dokter Richard Lee nggak ada buat story apapun sih temen-temen. Ya nggak ada guys ya. Dan ya ini sih video terbaru di-upload sekitar 12 jam yang lalu. Video apa ini? Guys, aku lagi di Paris. Ini lagi ada di konferensi dokter estetik sedunia. Rame banget dokter estetik ada kumpul di sini sedunia. Ada 15.000 dokter kali ya. Ada satu pertanyaanku, kenapa aku ngelihat kalau dokter estetik setiap tahun pasti ada yang berubah. Pokoknya di penampilan dia pasti ada yang berubah satu. Terus makin lama makin aneh. Mohon maaf ya, nggak semua sih, beberapa doang sih. Ini termasuk yang baik di Indonesia ataupun juga di luar negeri ya. Ada beberapa yang menurutku makin lama makin aneh mukanya. Sekali lagi nggak semua ya, beberapa doang ya. Aku nggak paham sih. Aku tuh setuju banget ngubah wajah, buat wajah jadi lebih cantik. Tapi aku maunya itu kelihatan natural, jadi kayak benchmarknya itu Korean. Korean itu kan dioperasi, dibuat, di filler, dibenang, diapain tapi kelihatan kayak manusia. Bukan kelihatan manusia, kelihatan dia seperti dulu, cuma lebih baik kayak gitu loh. Iya, Gak berubah wajah dia menjadi orang lain. betul. Ada beberapa itu Iya, buatnya selera. jadi kayak aneh, gendong gitu ya. Mungkin dia kayaknya menjadi orang lain. Tapi kamu ngerasa nggak sih, jadinya mereka tuh kalau yang cewek jadi kayak alien, yang cowok kayak gay. Itu yang aku rasain ya. Kalau kalian pengennya lebih natural atau kelihatan banget perubahan di wajahnya? Tulis kolom komentar ya. Iya. Aku pengen tahu. Pengen tahu sih seleranya orang Indonesia itu gimana? Oke, katanya sakit tapi di luar negeri. Mungkin kalau kita berpikir positif, ini adalah video lama nih ya mereka. Video lama ya teman-teman. Cuma baru diupload. Nah, kita lihat komentarnya. Bukan kemarin sakit ya saat diinterview seragam coklat. Katanya lo sakit sini, awas sakit beneran. Jangan sampai sakit jiwa nanti diangkut sama Teh Novi. Lah gimana sih Dok Peng? Panggilan tanggal 13 izin panggilan tanggal 22 pura-pura sakit minta diundur panggilannya ketiga. Lah DRL masih ada nyali jawab 73 pertanyaan tanggal 7 Januari 2026. Sisa 12 pertanyaan tanggal 4 Februari. Lah si Dok Peng dari awal jadi TSK kagak ada nyali ke penyidik Polres Jakarta WKWK. Gitulah ya. Inilah huru haranya teman-teman ya, huru haranya kayak gitu. Intinya di sini ya kayaknya emang Doktif dugaan aku sih emang lagi ngeliat Dokter Richard aja. Dan ya Doktif juga nggak ada buat story ya yang terbaru. Tapi ada ding, ini apa ini? Tolong kata Doktif ya, tumbang untuk yang sekian kalinya. Ada yang pura-pura sakit untuk menghindari panggilan besok.
Just waiting time dong. Dan semakin Suneo menghindar, akan semakin bulat keputusan PMJ untuk masukin ke dalam Shell. Jangan buat alasan sakit atau dokter dari RS Polri yang akan turun tangan membuka kedok kamu. Gentle dong dan berani bertanggung jawab atas nama perbuatan kamu, Dr. Richard. Ditunggu besok di PM ya, Polda Metro Jaya berarti ya. Ini dugaan aku ya namanya kayak gitu. Ya itu dia dramanya kayak gitu ya. Ini hanya dugaan aku. Gimana menurut kalian? Apakah emang Doktif beneran sakit? Atau hanya emang lagi ngelirik Dr. Richard aja nih? Ya, yang pura-pura sakit gitu. Balik lagi ke kalian, dan aku udah menjelaskan huru-haranya antara Doktif dan Dr. Richard ya. Ya, kita tunggu aja updatean selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info yang sedang viral. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol apa? Subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.